Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Mari kita lanjutkan pembahasan ngaji kitab kita, ngaji tentang adab. Untuk pertemuan kali ini, Ananda, Romo akan bacakan satu bagian tentang bab berkenaan dengan adab kita dalam beribadah dan adab kita di dalam masjid Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi asyara. Pelajaran yang ke-11 fi adabil ibadati wa adabil masajid. Pelajaran kali ini membahas tentang adab orang beribadah kepada Allah dan adab seseorang ketika berada di dalam masjid. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wa tafrita fi ibadati rabbika. Anak-anakku, berhati-hatilah, janganlah engkau berlaku sembrono di dalam ibadah kepada Allah. Fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz. Sesungguhnya Allah telah mengatakan di dalam kitabnya yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ya bunayya, wahai anakku, kun harisan ala ada'is sholatil mafruḍah. Jadilah engkau orang yang penuh bersemangat untuk menunaikan ibadah-ibadah sholat yang telah difardukan kepadamu fi waktiha, di dalam waktunya, ma'al jamaah, dengan cara melakukan sholat jamaah. Maka fa'idak tarobal waktu fabadir ilal wudu wala tuzahim ahadan fi tariqika wala tusrif fi isti'malil ma'. Fa'idak tarobal waktu, maka ketika waktu sholat telah mulai dekat, fabadir ilal wudu, bersegeralah engkau untuk mengambil air wudu, wala tuzahim, jangan engkau berdesak-desakan, wala tusrif fi isti'malil ma', janganlah engkau berlebihan dalam menggunakan air dalam berwudu. Fa idza dakhalal waqtu wa adzanal muadzin, ketika telah datang waktunya, telah tiba waktunya, dan telah kau dengarkan muadzin telah melantunkan adanya, fastaqbil kiblata wa sholli sunnatal qobliyah, maka segeralah kau menghadap ke arah kiblat dan lakukan segera sholat sunnah qobliyah. Wajlis bisakinatin wa waqarin hatta tuqamas sholah. Lalu kamu duduklah dalam kondisi yang tenang, gunakan waktu yang berharga itu untuk berzikir kepada Allah. Wa hatta tuqama sholat, dan sehingga sholat itu dimulai, sehingga muadzin itu telah iqamah. Wasalli ma'al jamaah bi khusyu' wa khudu', maka hendaklah kamu sholat bersama-sama, melakukannya secara jamaah dalam kondisi yang khusyuk wa khudu'. Wa'lam, ketahuilah anakku, annaka fi halis sholah, sesungguhnya kondisimu ketika engkau sedang bersolat, sedang melakukan solat, ibadah kepada Allah, sesungguhnya engkau sedang tunaji robbaka, kamu sedang bermunajat, kamu sedang bersepi, kamu sedang melakukan hubungan yang intens dengan Tuhanmu. Wa anta waqifun baina yadik, maka seolah-olah kamu sesungguhnya sedang duduk berdiri di hadapan Tuhanmu. Maka fa'iyyaka wa hawajisas syaitan. Maka takutlah dalam kondisi itu masuk was-was syaitan yang menggodamu.
Wa iyyaka wa tadhahak fi hadrati maulak. Takutlah jangan sampai engkau terlepas bercanda, melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, atau watadhahak, tertawa terbahak fi hadrati maulak. Bagaimana mungkin seorang hamba bertemu dengan Tuhannya berada dalam kondisi selengengean. Wa iyyaka wastighalal qalbi bi khairi munajatir rahman. Takutlah ketika badanmu sedang menghadap Tuhanmu, ternyata hatimu tidak senang menuju kepadanya, padahal Allah Maha mengetahui apa yang tergulak di dalam hatimu. Ya bunayya, wahai anakku, idza faraghta minas sholatil mafruḍah fasholli sunnatal ba'diyah wad'ullah bima tayassara min sholihid da'wah. Ketika engkau telah selesai melaksanakan sholat fardu, maka jangan pernah lupa kamu menyusulnya dengan sholat ba'diyah. Lalu doalah kepada Allah dengan sesuatu yang mudah, dengan doa yang indah, dengan doa yang baik. Wastaghfir rabbaka katsiran. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya ampunan. Was'alhu al-fatha, dan mintalah engkau kepada Allah al-fatha, dibuka hatimu, dibuka pintu hidayahmu, digerakkan batinmu untuk selalu mendekat kepada Allah. Fa innahu huwal fattahul alim. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha membuka hati manusia. Sesungguhnya Tuhan maha mengetahui. Ya bunayya, wahai anakku, in istata'ta alla tajlisa fil masjid illa wa anta ala wudu faf'al. Ya bunayya, in istata'ta alla tajlisa fil masjid illa wa anta ala wudu faf'al. Wahai anakku, jika kamu mampu, memungkinkan untukmu kau duduk di dalam masjid dalam kondisi wudu, maka lakukan. Fa innal masajid buyutullah. Fa innal masajid, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Wa laisa minal adab an tadkhula baita rabbik wa anta ala ghairi istiddatin li ibadatik. Sungguh menjadi seseorang yang tidak beradab kamu masuk di rumah Tuhanmu sementara hatimu tidak mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Ananda, anak-anakku yang tercinta, di dalam bab ini pengarang kitab telah memberikan penjelasan yang dalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah. Kita diingatkan bahwa sesungguhnya tujuan dari hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sunnahku, ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merintahkan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tidak ada. Allah tidak meminta kita untuk memberikan rizki kepadanya. Allah tidak meminta kita untuk memberikan hadiah kepadanya, karena Allah sudah memiliki itu semuanya. Justru yang ingin Allah lihat adalah ketulusanmu sebagai seorang hamba mendekat kepada Allah. Anak-anakku, kita orang Islam telah diwajibkan Allah untuk beribadah. Diwajibkan untuk menjalankan sholat paling tidak 5 waktu satu hari. Saat-saat itu adalah saat-saat yang intens, hubungan yang paling intim antara seorang hamba kepada Tuhan. Maka kita diminta aqimus sholat, diminta untuk menegakkan sholat. Tidak hanya diminta untuk menjalankan, tetapi diminta untuk menegakkan. Itu maksudnya adalah saat kau betul-betul menghadap Allah, maka tidak hanya tubuhmu yang menghadap. Dari pertama kalimatmu yang kau ucapkan dengan takbiratul ihram, maka konsentrasimu betul-betul fokus kepada Allah sampai kamu kemudian salam. Maka banyak di antara kita yang menjalankan sholat tetapi hakikatnya tidak sholat. Secara fisik kita menghadap Allah tetapi batin kita tidak sedang berkomunikasi kepada Allah. Anak-anakku,
saat kita telah menjalankan ibadah sholat, maka saat itu kita sedang berada dalam kondisi yang sangat suci, karena kita telah bersentuhan dengan Zat yang Maha Suci. Ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Gunakan sebaik-baiknya posisi dekatmu dengan Tuhanmu untuk meminta ampun kepada Rabb. Saat itulah kamu perbanyak istighfar, saat itulah kau berbanyak berzikir, saat itulah kau meminta kepada Allah. Tapi ketahuilah, kadang kita manusia meminta sesuatu yang tidak berharga. Kita diminta justru adalah sesuatu yang berharga. Kita diminta untuk sesuatu itu akan sangat berguna dalam kehidupan abadi kita. Jangan kita habiskan waktu kita berdoa pada minta hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, karena hal-hal yang duniawi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah keselamatanmu di akhirat. Mintalah hatimu dibukakan untuk tergerak selalu mendekat kepada Allah, karena banyak sekali kita semuanya menghendaki dekat dengan Allah. Hati kita menginginkannya, tapi nampaknya jiwa kita tidak sampai kepadanya. Sering semua orang kalau ditanya pengen dekat kepada Allah, tapi prakteknya tidak begitu. Itu artinya hatinya tidak dibuka. Anak-anakku, rumah masjid hakikatnya adalah rumah Allah. Maka ketika kau berada dalam rumah Allah, maka hendaklah engkau betul-betul sudah menyiapkan dirimu sendiri. Jangan kau gunakan itu untuk guyonan, untuk sesuatu yang tidak penting. Hatimu betul-betul kau persiapkan sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kalau sholatmu tegak, insya Allah akan melihat seluruh amalmu yang lain menjadi baik dan benar, dan itu akan memudahkan perjalananmu mendapatkan surga. Demikian anak-anakku yang bisa Romo jelaskan kepada kalian. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa bertemu di pengajian-pengajian berikutnya. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.